Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita komandan, pernahkah Anda merasakan cinta yang terhalang jurang perbedaan? Saksikanlah kisah pilu perjuangan seorang guru sederhana, terperangkap dalam jalinan asmara terlarang dengan muridnya yang jelita, terpisahkan oleh tembok kasta yang kokoh. Sebuah kisah tentang pengorbanan, harapan, dan keberanian melawan takdir. Kami akan membongkar setiap liku perjalanan cinta mereka yang penuh air mata dan tantangan. Bersiaplah untuk terbawa dalam emosi yang mendalam dan merasakan getaran cinta sejati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang terinspirasi oleh kekuatan cinta. Desa Sukamaju, terpencil di kaki gunung, menyimpan kedamaian sekaligus keterbelakangan. Arya, seorang guru muda dengan idealisme membara, baru saja tiba. Ia ditempatkan di SD 1 atap, sekolah yang bangunannya lebih mirip gubuk reot. Debu beterbangan di kelas, buku-buku usang berjejer di rak, tapi semangat Arya tak luntur. Baginya, pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib. Pagi itu, Mentari menyelinap malu-malu di antara celah dinding bambu. Arya berdiri di depan kelas, menatap wajah-wajah polos muridnya. Ada yang bersemangat, ada pula yang tampak lesu. Pandangannya terhenti pada seorang gadis yang duduk di barisan depan. Citra namanya. Kulitnya kuning langsat, matanya berbinar, dan senyumnya menawan. Ia bagaikan setangkai mawar di antara rerumputan liar. Arya memulai pelajaran dengan penuh semangat. Ia menjelaskan tentang pentingnya cita-cita, tentang bagaimana pendidikan bisa membawa mereka meraih mimpi. Citra menyimak dengan seksama, sesekali bertanya dengan cerdas. Arya terkesan dengan kecerdasannya, namun ia juga menyadari bahwa Citra berbeda dari murid lainnya. Pakaiannya lebih rapi, bukunya lebih baru, dan tatapannya menyimpan kelembutan seorang putri. Setelah pelajaran usai, Arya menghampiri Citra. "Citra, kamu murid yang pintar. Teruslah belajar dengan giat," ujarnya sambil tersenyum. Citra membalas senyum Arya. "Terima kasih, Pak Arya. Saya ingin menjadi seperti Bapak, bisa mengajar dan berbagi ilmu dengan orang lain," jawabnya dengan suara lembut. Arya terkejut mendengar jawaban Citra. "Kamu ingin menjadi guru? Itu cita-cita yang mulia," sahutnya. "Iya, Pak, tapi..." Citra menggantungkan kalimatnya, tampak ragu. "Tapi apa?" tanya Arya penasaran. Citra menunduk. "Tapi, keluarga saya tidak setuju. Mereka ingin saya menikah dengan orang yang sederajat," bisiknya lirih. Arya terdiam. Ia tahu bahwa Citra berasal dari keluarga terpandang di desa itu. Ayahnya seorang pengusaha kaya, ibunya seorang wanita sosialita yang terkenal. Kasta mereka jauh lebih tinggi dari dirinya, seorang guru miskin yang hanya bermodalkan idealisme. "Citra, jangan putus asa. Ikuti kata hatimu. Jika kamu benar-benar ingin menjadi guru, kejar terus mimpimu," Arya mencoba menyemangati. Citra mengangkat wajahnya, menatap Arya dengan tatapan penuh harap. "Apakah Bapak akan membantu saya?" tanyanya. Arya mengangguk mantap. "Tentu saja. Saya akan selalu mendukungmu," jawabnya. Mulai saat itu, Arya dan Citra semakin dekat. Arya membimbing Citra belajar di luar jam sekolah, membantu Citra meyakinkan keluarganya, dan menjadi tempat Citra berkeluh kesah. Tanpa mereka sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka masing-masing. Cinta yang terlarang, cinta yang tak mengenal kasta. Bibit cinta. Mentari pagi menyinari desa terpencil itu, menerobos celah-celah dinding bambu kelas tempat Arya mengajar. Debu menari-nari dalam berkas cahaya, seolah ikut menyaksikan interaksi yang semakin intens antara guru dan murid. Arya, dengan semangat membara, menjelaskan materi pelajaran. Citra, duduk di barisan depan, menyimak dengan seksama, matanya tak lepas dari wajah Arya. Bukan hanya pelajaran yang membuatnya terpaku, tetapi juga aura ketulusan yang terpancar dari diri guru muda itu. Seusai kelas, Citra menghampiri Arya, membawa setumpuk buku latihan. "Pak Arya, saya masih kesulitan memahami bagian ini," ujarnya lembut, menunjuk soal matematika yang rumit. Arya tersenyum, membimbing Citra langkah demi langkah, dengan sabar menjelaskan konsep yang sulit dicerna. Di sela-sela penjelasan, tatapan mereka bertemu,
menciptakan sengatan halus yang mengalir dalam diam. Waktu berlalu, kedekatan Arya dan Citra semakin terasa. Mereka sering berdiskusi tentang banyak hal, dari masalah pendidikan di desa hingga impian-impian masa depan. Arya kagum dengan kecerdasan Citra, dengan semangatnya untuk mengubah desa menjadi lebih baik. Citra, di sisi lain, terpesona dengan idealisme Arya, dengan keyakinannya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Suatu sore, setelah membantu Arya membersihkan perpustakaan desa yang kumuh, Citra bertanya, "Pak Arya, mengapa Bapak memilih mengajar di desa ini? Padahal Bapak bisa bekerja di kota dengan gaji yang lebih besar." Arya terdiam sejenak, menatap Citra dengan tatapan teduh. "Citra, saya percaya bahwa desa ini membutuhkan saya. Anak-anak di sini punya potensi yang luar biasa, hanya saja mereka kekurangan kesempatan. Saya ingin menjadi bagian dari perubahan itu." Citra terharu mendengar jawaban Arya. Ia merasakan getaran halus di hatinya, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Saya juga ingin seperti Bapak, Pak. Saya ingin membantu desa ini," ucapnya dengan suara bergetar. Arya tersenyum, mengulurkan tangannya. "Kalau begitu, mari kita berjuang bersama." Sentuhan tangan mereka terasa singkat, namun membekas dalam di hati masing-masing. Benih-benih cinta mulai tumbuh, tanpa mereka sadari, di tengah perbedaan kasta dan status sosial. Penolakan. Kabar kedekatan Arya dan Citra bagai petir di siang bolong bagi keluarga Wijaya, keluarga Citra. Sang ayah, Raden Wijaya, seorang bangsawan terpandang, murka mendengar guru desa miskin berani mendekati putrinya. Tidak mungkin. Citra adalah permata keluarga ini, tidak pantas bersanding dengan pria tanpa harta dan kedudukan. Bentaknya pada Citra yang tertunduk lesu. Citra memberanikan diri membela Arya. "Ayah, Arya memang bukan dari kalangan kita, tapi hatinya mulia. Ia tulus mencintai Citra dan Citra pun mencintainya," ucapnya dengan suara bergetar. Raden Wijaya tertawa sinis. "Cinta? Omong kosong. Itu hanya perasaan sesaat. Citra masih muda dan belum mengerti apa-apa. Ayah sudah menyiapkan jodoh yang jauh lebih baik, seorang pengusaha sukses dan terhormat." Citra menggelengkan kepala, air mata mulai membasahi pipinya. Citra tidak mau dijodohkan. Citra hanya ingin bersama Arya. Sang ibu, Raden Ayu Sekar, mencoba menenangkan putrinya. "Citra, dengarkan ayahmu. Ini demi kebaikanmu. Arya tidak akan bisa membahagiakanmu. Hidup bersamanya hanya akan penuh dengan kesusahan." Citra terisak. "Bahagia itu bukan hanya tentang harta, Ibu. Bahagia itu tentang bersama orang yang kita cintai." Raden Wijaya naik pitam. "Cukup. Ayah tidak mau mendengar bantahan lagi. Kau akan menikah dengan pilihan ayah, dan itu adalah keputusan mutlak." Citra dibawa paksa ke kamarnya. Di balik pintu, ia mendengar ayahnya memerintahkan pengawal untuk mengawasi Arya dan melarangnya mendekati Citra. Arya, yang mengetahui penolakan keluarga Citra, merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu jurang perbedaan status sosial mereka sangat dalam. Namun, cintanya pada Citra begitu kuat, ia tidak menyerah begitu saja. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa cintanya tulus dan layak mendapatkan restu. Malam itu, di bawah rembulan yang redup, Arya menulis surat untuk Citra, menuangkan segala perasaan dan harapan. Ia berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan cintanya, meski harus menghadapi badai yang menghadang. Surat itu ia titipkan pada salah seorang muridnya yang dekat dengan Citra, berharap dapat sampai ke tangan gadis yang dicintainya. Sementara itu, Citra dalam kamarnya terus menangis. Ia merasa terperangkap dan tidak berdaya. Bayangan Arya selalu menghantuinya. Ia merindukan senyumnya, kata-katanya, dan segala tentangnya. Citra tahu, ia harus berani melawan demi cintanya. Ia tidak ingin hidup dalam kebohongan dan kepura-puraan. Citra berjanji pada dirinya sendiri, ia akan berjuang bersama Arya, meski harus mengorbankan segalanya. Perjuangan Arya. Malam itu sunyi, hanya desiran angin yang menemani Arya di gubuk reotnya. Surat penolakan dari ayah Citra tergeletak di meja, bagai bara api yang membakar hatinya. Tidak, batin Arya, matanya memancarkan tekad,
Cinta sejati tak bisa dikalahkan oleh kasta. Arya tahu, jalan di depannya terjal dan berbatu. Ia hanyalah seorang guru desa, miskin harta namun kaya ilmu dan cinta. Sementara Citra, bagaikan rembulan di langit tinggi, dikelilingi kemewahan dan kehormatan. Arya mulai menyusun rencana. Ia tak bisa hanya berpangku tangan meratapi nasib. Ia harus membuktikan kepada keluarga Citra, dan terutama kepada Citra sendiri, bahwa cintanya tulus dan ia layak untuk mendampingi gadis itu. Hari-hari berikutnya, Arya bekerja bagai kuda. Siang mengajar dengan penuh semangat, menularkan ilmu kepada anak-anak desa. Sore, ia menggarap ladang kecilnya, menanam sayuran dan buah-buahan. Tangannya yang halus kini kasar karena lumpur dan terik matahari. Malam, ia belajar tanpa henti, membaca buku-buku tentang pertanian modern, bisnis, dan pengetahuan umum. Ia ingin meningkatkan taraf hidupnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan Citra. Aku harus menjadi lebih baik, gumam Arya, sambil membalik halaman buku yang sudah lusuh. Aku harus memberikan Citra kehidupan yang layak, bukan hanya cinta. Arya mulai menjual hasil panennya ke pasar kota. Ia belajar berdagang, bernegosiasi, dan mengatur keuangan. Usahanya membuahkan hasil. Perlahan tapi pasti, tabungannya mulai bertambah. Ia juga mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Ia belajar tentang teknologi informasi, pemasaran online, dan manajemen usaha kecil. Arya tak hanya ingin menjadi guru desa yang biasa. Ia ingin menjadi inspirasi bagi murid-muridnya, menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, semua mimpi bisa menjadi kenyataan. Suatu hari, Arya memberanikan diri untuk menemui Citra. Ia tahu, resikonya besar. Tapi ia tak bisa memendam rindunya lebih lama lagi. Ia menunggu Citra di dekat sungai, tempat mereka sering bertemu dulu. Ketika Citra muncul, Arya terpana. Gadis itu semakin cantik, anggun dalam balutan kebaya sederhana. Namun, mata Citra menyimpan kesedihan yang mendalam. "Arya," bisik Citra, suaranya bergetar. Aku akan dijodohkan dengan orang lain." Hati Arya bagai ditusuk ribuan jarum. Ia tahu, ini saat yang menentukan. "Citra," kata Arya, suaranya mantap. "Aku tahu, keluarga MU tidak menyetujui hubungan kita. Tapi aku berjanji, aku akan membuktikan kepada mereka bahwa aku pantas untuk MU. Aku akan bekerja keras, aku akan menjadi lebih baik, dan aku akan kembali untuk MU." Citra menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. "Aku percaya pada MU, Arya," kata Citra. Air mata mulai menetes di pipinya. "Aku akan menunggu MU. Tapi berjanjilah, jangan pernah menyerah." Arya menggenggam tangan Citra erat-erat. "Aku berjanji," kata Arya, suaranya penuh keyakinan. "Aku akan kembali, dan kita akan bersama selamanya." Sejak saat itu, Arya semakin giat bekerja. Ia tak kenal lelah, tak kenal menyerah. Ia tahu, cintanya kepada Citra adalah kekuatan terbesarnya. Ia yakin, dengan kerja keras dan doa, ia akan mampu menaklukkan semua rintangan. Perjuangan Arya baru saja dimulai. Pengorbanan Citra. Malam itu sunyi mencekam. Citra duduk termenung di kamarnya yang mewah, air mata membasahi pipi. Gaun sutra yang indah terasa seperti belenggu yang mengikatnya. Di luar, badai seolah mencerminkan pergolakan batinnya. Surat Arya tergeletak di pangkuannya, kata-kata penuh cinta dan harapan bagaikan bara api yang membakar hatinya. Ia mencintai Arya, guru yang sederhana namun berhati mulia. Cinta itu begitu kuat, mengalahkan segala perbedaan kasta dan harta. Namun, di sisi lain, ia tak ingin mengecewakan orang tuanya. Bakti pada keluarga adalah harga mati, sebuah tradisi yang telah mengakar kuat dalam kehidupannya. Esok harinya, Citra memberanikan diri menghadap kedua orang tuanya. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan isi hatinya. "Ibu, Ayah, Citra mencintai Arya," ucapnya lirih. Citra tahu, ia bukan pria yang ayah dan ibu inginkan. Ia hanya seorang guru desa yang sederhana. Tapi, cintanya tulus. "Ayah, Ibu." Ia mencintai Citra apa adanya.
Ibu Citra menatapnya dengan tatapan kecewa. Citra, nak, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu rela melepaskan semua kemewahan ini demi seorang pria yang bahkan tidak bisa menjamin masa depanmu? Tanyanya dengan nada tinggi. Kebahagiaan Citra bukan diukur dengan harta, Ibu, jawab Citra dengan tegar. Kebahagiaan Citra adalah bersama Arya, membangun kehidupan yang sederhana namun penuh cinta dan makna. Ayah Citra yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Citra, pikirkan baik-baik. Pilihanmu ini akan membawa aib bagi keluarga. Kami sudah menjodohkanmu dengan Raden Bagas, pria terhormat dan kaya raya. Pernikahan ini akan membawa keuntungan besar bagi keluarga kita, ujarnya dengan nada dingin. Citra menggelengkan kepalanya. Citra tidak peduli dengan keuntungan atau kehormatan keluarga. Ayah, Citra hanya ingin bahagia. Dan kebahagiaan Citra adalah bersama Arya. Keputusan Citra sudah bulat. Malam itu, di tengah kegelapan, ia meninggalkan rumahnya. Hanya sebuah tas kecil berisi pakaian dan surat untuk orang tuanya yang ia bawa. Ia berjalan menuju desa tempat Arya mengajar, meninggalkan kemewahan dan status sosialnya. Ketika Arya melihat Citra berdiri di depan rumahnya, ia terkejut bukan main. Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan bingung. Citra tersenyum, air mata haru mengalir di pipinya. Arya, aku memilihmu. Aku memilih cinta kita. Aku siap hidup sederhana bersamamu, jawabnya dengan mantap. Arya memeluk Citra erat. Ia tahu, keputusan Citra ini adalah pengorbanan besar. Ia berjanji dalam hati, akan membahagiakan Citra dan membuktikan kepada semua orang bahwa cinta sejati tak mengenal kasta. Mereka berdua menatap langit malam, bintang-bintang bersinar terang seolah menjadi saksi bisu cinta mereka yang abadi. Desa kecil yang dulunya tenang kini bergejolak. Fitnah keji beredar bagai virus, meracuni pikiran warga tentang Arya dan Citra. Guru Arya itu hanya memanfaatkan Citra. Dia hanya ingin harta keluarga terpandang. Bisik-bisik itu terdengar di setiap sudut desa. Arya, dengan hati hancur, berusaha mengabaikannya. Ia tahu, kebenaran akan terungkap pada waktunya. Namun, cobaan tak berhenti di situ. Suatu malam, rumah Arya didatangi sekelompok preman suruhan keluarga Citra. Pintu didobrak dengan kasar. Arya diseret keluar. Kau pikir kau bisa mendapatkan Citra dengan mudah? Bentak salah seorang preman. Arya dipukuli hingga babak belur. Namun ia tetap teguh. Cinta kami tulus. Kalian tidak akan bisa memisahkannya, teriak Arya dengan suara parau. Citra, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, menjerit histeris. Ia berlari menghampiri Arya, memeluknya erat. Hentikan. Jangan sakiti dia. Air mata Citra membasahi wajah Arya. Preman-preman itu terdiam, seolah terkejut dengan keberanian Citra. Citra, tinggalkan dia. Dia bukan siapa-siapa. Suara berat terdengar. Ayah Citra muncul dari balik kerumunan, wajahnya dipenuhi amarah. Ayah, aku mencintai Arya. Aku tidak peduli dengan status sosialnya, jawab Citra dengan lantang. Kau sudah dibutakan oleh cinta. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, balas ayahnya. Citra menggelengkan kepala. Aku tahu, ayah. Aku tahu betul apa yang aku lakukan. Aku memilih cinta. Aku memilih Arya, tegas Citra. Keesokan harinya, Arya dan Citra diusir dari desa. Warga yang dulunya ramah, kini memandang mereka dengan sinis dan jijik. Arya menggenggam tangan Citra erat, mencoba menenangkan hatinya yang terluka. Kita akan pergi dari sini, Citra. Kita akan mencari tempat di mana cinta kita bisa diterima, ucap Arya dengan nada penuh keyakinan. Mereka berjalan menyusuri jalanan berdebu, tanpa tahu arah tujuan. Rasa lapar dan lelah mulai menghantui, namun cinta mereka tetap membara. Suatu malam, mereka terpaksa tidur di gubuk reot di tengah hutan. Citra menggigil kedinginan, Arya memeluknya erat untuk memberikan kehangatan. Arya, apa kau menyesal memilihku? Tanya Citra dengan suara lirih. Arya menatap mata Citra dalam-dalam. Tidak, Citra. Aku tidak pernah menyesal. Bersamamu, aku merasa menjadi orang yang paling bahagia di dunia, jawab Arya dengan tulus. Citra tersenyum,
Air matanya menetes. "Aku juga, Arya. Aku juga," bisiknya. Di tengah malam yang sunyi, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantung mereka berdegup kencang. Siapa yang datang di tengah malam begini? Apakah preman suruhan keluarga Citra? Atau ada bahaya lain yang mengintai? Pintu gubuk terbuka dengan perlahan. Sosok tinggi tegap berdiri di ambang pintu. Wajahnya tertutup bayangan. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" tanya Arya dengan nada waspada. Sosok itu melangkah maju. Cahaya bulan menerangi wajahnya. Ternyata, dia adalah seorang teman lama Arya dari kota. Dia datang untuk membantu mereka, membawakan makanan, pakaian, dan sedikit uang untuk bekal perjalanan. Cinta sejati. Mentari pagi menyinari gubuk sederhana Arya dan Citra. Debu-debu emas menari di antara celah dinding bambu, menerangi wajah Citra yang tengah menyiapkan sarapan. Senyumnya merekah, senyum seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaan sejati. Arya, dengan rambut sedikit berantakan, memeluknya dari belakang. "Selamat pagi, istriku," bisiknya lembut. Citra berbalik, mengecup pipi Arya. "Selamat pagi, suamiku. Tidurmu nyenyak?" Arya mengangguk. "Sangat nyenyak. Mimpi indah tentang masa depan kita." Mereka tertawa bersama, tawa yang penuh harapan. Meskipun hidup mereka sederhana, cinta mereka adalah kekayaan yang tak ternilai. Hari-hari berlalu, Arya dan Citra bekerja keras untuk membangun kehidupan baru. Arya mengajar anak-anak di desa tetangga, sementara Citra membuat kerajinan tangan untuk dijual di pasar. Mereka hidup dari hati ke hati, saling mendukung dan menguatkan. Fitnah dan ancaman dari keluarga Citra perlahan mereda. Mereka mulai melihat ketulusan cinta Arya dan Citra, kegigihan mereka dalam menghadapi kesulitan. Bahkan, beberapa anggota keluarga mulai diam-diam mendukung mereka. Suatu sore, seorang wanita tua datang mengunjungi mereka. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya memancarkan kehangatan. "Arya, Citra," sapanya lembut. "Saya adalah Ibu Suri, nenek Citra." Arya dan Citra terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Ibu Suri. "Nenek," sapa Citra dengan hormat. Ibu Suri tersenyum. "Saya datang untuk meminta maaf. Saya telah salah menilai kalian. Cinta kalian begitu kuat, begitu tulus. Saya belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang atau status sosial." Air mata Citra menetes. Ia memeluk neneknya erat-erat. "Nenek, terima kasih," ucapnya terisak. Ibu Suri mengelus rambut Citra. "Saya ingin kalian kembali ke rumah. Keluarga merindukanmu, Citra." Citra menatap Arya. Arya mengangguk, memberikan isyarat untuk menerima tawaran Ibu Suri. Mereka kembali ke desa, disambut hangat oleh keluarga dan masyarakat. Arya dan Citra membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengalahkan segalanya. Mereka menikah di hadapan seluruh desa, janji suci yang mengikat mereka selamanya. Pernikahan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama kaum muda. Mereka belajar bahwa cinta tidak mengenal kasta, status sosial, atau perbedaan lainnya. Cinta adalah tentang ketulusan, pengorbanan, dan komitmen. Beberapa tahun kemudian, Arya dan Citra dikaruniai seorang anak laki-laki. Mereka menamainya Cinta, sebagai simbol cinta abadi mereka. Arya dan Citra terus berkarya dan menginspirasi masyarakat. Mereka mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak miskin, memberikan pendidikan yang layak bagi mereka. Mereka juga mengembangkan program pemberdayaan perempuan, membantu para wanita untuk mandiri secara ekonomi. Kehidupan Arya dan Citra menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati dapat mengubah dunia. Cinta mereka adalah api yang membakar semangat perubahan, harapan, dan kebaikan. Mereka hidup bahagia selamanya. Cinta mereka abadi. Terima kasih telah menyaksikan kisah yang mengharukan ini, sahabat cerita komandan. Semoga kisah cinta yang penuh perjuangan ini dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, bagikan pengalaman cinta kalian, dan berikan saran untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.